Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Aryati, calon guru penggerak Angkatan 7 dari TK Pertiwi Jegrek, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual dari pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid, serta implementasinya di sekolah saya. Seperti yang kita ketahui, Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Nasional yang berjasa dalam pendidikan. Lahir di Yogyakarta tanggal 2 Mei 1889. Terlahir dengan nama Raden Mas Suwarti Suryadiningrat. Ia merupakan keluarga keraton Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara merupakan seorang aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia. Beliau juga merupakan Menteri Pendidikan pertama dan berkat perjuangannya terhadap pendidikan, beliau layak dianugerahi Pahlawan Pendidikan Nasional. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Sedangkan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ada 3 pokok dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam perkembangan pendidikan. Yang pertama, pendidikan merupakan tuntunan, artinya bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Anak-anak itu sebagai makhluk, manusia dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri, baik kodrat alam maupun kodrat zamannya. Kodrat alam berkenaan dengan sifat asli atau dasar anak yang dibawa sejak lahir yang dipengaruhi oleh lingkungan. Sedangkan kodrat zaman adalah berkenaan dengan perkembangan zaman di mana anak itu hidup atau pengetahuan yang diadopsi oleh anak. Sebagai seorang pendidik, harus mampu mengenali kodrat alam anak karena berbeda anak, berbeda pula cara memperlakukannya. Pendidik juga harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran sekarang, kita harus bekali siswa dengan kecakapan abad 21. 2. Pembelajaran yang berpusat pada murid atau merdeka belajar. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Melalui proses pembelajarannya, anak perlu mendapatkan suasana yang menyenangkan, aman, merasa dicintai, berharga dan tentu saja mengembangkan dirinya dengan cara yang mereka senangi. Karena setiap anak itu unik dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda, maka sebagai seorang guru kita harus memahami setiap karakter anak dan dapat menggunakannya sebagai acuan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, yakni trilogi pendidikan. Dalam pelaksanaan pendidikan, Ki Hajar Dewantara menggunakan sistem AMONG sebagai perwujudan konsepsi beliau dalam menempatkan anak sebagai sentral proses pendidikan. Dalam sistem AMONG, maka setiap pamong sebagai pemimpin dalam proses pendidikan diwajibkan bersikap ing ngarso sung tulodo, ing madya mangunkarso dan tuturi handayani, yang artinya bahwa ing ngarso sung tulodo, di depan seorang guru harus bisa memberi tauladan yang baik untuk muridnya. Ing madya mangunkarso, selalu berada di tengah-tengah muridnya dan terus membangun semangat untuk kreatif dan berkarya. Sedangkan tuturi handayani berarti di belakang memberi dorongan kepada murid-muridnya agar mereka dapat berkembang sesuai kodratnya. Implementasi di sekolah.
Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, beberapa program sekolah kami laksanakan, antara lain untuk menuntun dan mengarahkan peserta didik sesuai bakat, minat, dan kebutuhan mereka melalui bimbingan dan latihan serta literasi. Dalam kegiatan pembelajaran, saya merencanakan pembelajaran yang variatif dengan memanfaatkan teknologi dan alam sekitar berdasarkan karakteristik peserta didik dan mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Selain mentransfer ilmu sebagai seorang pendidik, saya juga menanamkan nilai-nilai karakter yang berbudi pekerti luhur, seperti penerapan 5S, salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Penanaman sikap disiplin dengan kegiatan upacara bendera setiap hari Senin, dan jiwa gotong royong dengan kegiatan kerja bakti 1 bulan sekali, serta pembiasaan berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Tantangan yang saya hadapi selama menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: yang pertama, kurangnya partisipasi anak dalam kegiatan pembelajaran yang berpusat pada anak. Kedua, kurangnya pemahaman yang mendalam bahwa penanaman nilai-nilai budi pekerti bukan di sekolah saja, namun di lingkungan keluarga juga dapat menjadi tempat bagi anak untuk mendapatkan keteladanan, tuntunan, dan pengajaran dari orang tua. Ketiga, pendidik harus lebih terbuka terhadap perkembangan zaman dan teknologi, sehingga mampu untuk menuntun anak ke arah yang lebih baik. Solusi yang dapat diterapkan antara lain: 1. Memberi motivasi dan menuntun agar tercipta kreativitas anak sesuai kodratnya. Kedua, memilih model dan metode pembelajaran yang menyenangkan serta dapat bermain sambil belajar, karena bermain adalah kodrat anak. Ketiga, sekolah mengadakan pendidikan orang tua atau parenting, sekaligus menyelaraskan pemikiran dan pemahaman tentang pendidikan budi pekerti. Keempat, pendidik harus senantiasa mengembangkan dirinya melalui kegiatan pengembangan diri seperti mengikuti diklat, seminar, dan workshop. Demikian tadi demonstrasi kontekstual terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.